emang bener ya, setiap kali ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, tapi kan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, aku rasanya gimana gitu ketika di hari terakhir ada di desa Tanjung Lalak dan desa Oka-Oka. Kayak gak berasa ya beberapa hari di sini dan aku harus melanjutkan lagi perjalanan aku untuk ngajak kalian jalan-jalan. Dan yang paling aku syukuri adalah bertemu banyak orang baik selama di desa Tanjung Lalak dan desa Oka-Oka. Ini hari terakhir, ya sedih sih sebenarnya. Selama di sini alhamdulillah ketemu dengan Mama Udin, beliau baik sekali sekeluarga, menjamu dengan baik. Aku sampai kayak agak sedih berpisahnya. Semoga kita sehat selalu, panjang Amin. umur, banyak rezeki kembali lagi. Amin. Seandainya tidak bertemu Mama Udin, belum tentu aku bakal kesini lagi. Tapi karena bertemu dengan beliau, aku rasa nanti aku harus bawa keluarga kesini buat jalan-jalan. Apalagi itu ke sana, ke Pulau Krayan ya, Mah. Ya, insya Allah. Insya Allah nanti semoga ada rezeki buat ajak keluarga kesini lagi. Terima kasih ya, Mah, untuk segala jasanya. Mudahan Pian sehat selalu, murah rezeki. Amin. Ulun pamit lah. Ya. Bapak di mana sih, Din? Dalam kas lanjut pamitan. Masuk ke bengkel. Mau ulun bersepatu sudah. Jangan sayang. Lantai. Ringkat dua. Ulun pamitan. Terima kasih banyak Pala. Buan Pian sekeluarga baik banget lawan kami. Halo masyarakat adat, kita masih di desa Oka-Oka dan juga desa Tanjung Lalak, Kabupaten Kota Baru dalam edisi spesial Season Saranjana. Yang mana di sini kita selain eksplorasi juga mencari cerita-cerita warga terkait urban legend Kota Gaib Saranjana. Banyak sekali narasumber yang kita wawancara dan hari ini kita akan melanjutkan lagi. Tapi hari ini hari terakhir sih. Tapi perjalanan aku mencari Saranjana belum berakhir di sini ya. Ini hanya saja hari terakhir di desanya yang disebut-sebut sebagai pusat pemerintahan Saranjana. Hari ini sebenarnya masih ada wawancara dengan Ibu Aras Abadi, salah seorang narasumber kita. Beliau adalah karyawan di KUA, satu kantor dengan Burhan. Kalau kalian lihat aku syuting dalam mobil artinya apa? Di luar tidak memungkinkan untuk syuting, entah itu karena hujan atau kebisingan lainnya. Aku bahkan harus keliling desa dulu untuk mencari tempat yang agak sunyi. Karena kebetulan hari ini tuh adalah hari yang cukup ramai dan jam orang pulang sekolah. Jadi ada teriakan di mana-mana, ada canda tawa di mana-mana. Suasana yang sangat hangat. Langsung aja aku mau ngajak kalian dengerin cerita dari Ibu Aras. Nah, Ibu Aras sudah tinggal di sini, tadi bilangnya ke saya 25 tahun ya, Bu. Sudah sangat lama. Jadi sudah tahu betul seluk-beluk desa ini. Insya Allah. Termasuk juga dengan cerita terkait dengan Saranjana. Betul. Bahkan ibunya mengalami langsung. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita minta kepada Ibu Aras, boleh Bu diceritakan gimana? Mungkin teman-teman di sini tuh pada kepo gitu, pada pengen tahu gimana sih Saranjana gitu. Silakan Bu. Dulu itu di wilayah kita terutama di wilayah kepulauan ini memang sebenarnya itu santer dengan yang namanya Saranjana itu. Dan dulu sebenarnya Saranjana itu dianggap suatu hal yang Texas lah, yang menakutkan. Bagi masyarakat. Kemudian penduduk-penduduk di sana itu oleh masyarakat dulunya itu sangat ditakuti, anggaplah mengerikan menurut pandangan masyarakat itu. Namun sempat suatu kejadian pada saat itu, mungkin waktu itu saya masih berumur ya sekitar kelas 5 SD. Saya kan tamat SD di desa Tanjung Lalak ini.
Waktu itu sekitar jam 10 pagi, di mana wilayah itu kan wilayah untuk Tanjung Lalak dulu itu masih belum seramai yang sekarang. Kemudian waktu itu sempat ada satu kejadian, kami sedang main tali. Waktu itu teman saya itu yang sekarang sebenarnya masih hidup terjatuh. Nah, waktu itu setelah bangun, mungkin diantara sadar dan tidak sudah ya, mengajak saya, "Dek, kita jalan." Itu ada teman. Waktu itu memang betul ada seorang perempuan cantik. Memang mungkin rambutnya, karena waktu itu mungkin sedang marak-maraknya dulu itu yang namanya kepang dua dicacing ke depan itu. Nah, waktu itu perempuan muda itu datang ngajak ke suatu tempat yang menurut saya yang dilewati itu adalah satu jalan yang begitu bagus, betul-betul bagus dalam pandangan sebenarnya. Nanti setelah itu tiba di suatu tempat yang mungkin itu memang pusatnya Saranjana mungkin ya. Mungkin di situ kami tiba di sana. Di sana itu disambut dengan banyak orang. Dan di sana itu memang ramai betul. Nggak kayak Kota Baru. Pokoknya kalau ramainya dibandingkan sekarang Kota Baru masih kalah. Masih kalah waktu itu. Waktu itu saya masih sekitar kelas 5 SD. Nah, masuk ke sana. Sampai di sana, yang namanya saya ini kan sebenarnya saya tidak ikut ibu, saya ikut nenek. Kalau ibu saya di Sulawesi, nenek saya di sini di Tanjung Lalak, saya ikut itu. Ya karena memang mungkin kesadarannya masih belum hilang ya. Ingat pulang, saya itu menangis mau pulang, meski disuguhi makanan, dan lain sebagainya. Saya tetap tidak mau itu, mau pulang. Ada seorang kakek yang meminta supaya saya itu diantar pulang. Tapi sebelum itu, di setiap saya jalan dengan nenek atau kakek saya ke kebun, di jarak sekitar 5 meter itu sudah kedengaran suara orang ramai. Pokoknya ramai sebelum itu, sebelum jalan ke sana, sebelum diantar berkunjung ke tempatnya. Pokoknya ramai betul. Nah, nanti setelah sekitar jarak 2 meter nampak orangnya, mungkin sekitar 7 orang atau 5 orang. Tapi nanti pada saat akan berpapasan hilang, orangnya itu hilang. Tapi memang waktu itu memang sering seperti itu. Entah karena memang ketemu atau memang karena rezekinya bertemu dengan jalan seperti itu, sehingga pada waktu datang ke sana dengan diantar seorang gadis cantik tadi, yang menurut teman saya itu kalau tidak salah namanya Nur Hayati. Namanya Nur Hayati. Singkat cerita dibawa pulang, tapi pulangnya di tempat yang sama pada saat saya main tadi. Nah, munculnya itu tetap di situ. Jadi kalau dalam dalam hitungan pikiran kita itu, pikiran anak-anak kita itu mungkin tidak pindah. Soalnya pada saat main tadi di situ, pada saat sadarnya juga sudah di situ. Meski kayak orang linglung, ngomong kayak kadang nggak nyambung. Cuman sadarnya sudah mulai muncul. Dalam beberapa tahun ke depan itu sering sebenarnya didatangi oleh mereka itu. Kadang kalau ada tamu di rumah, sampai saya di sekitar tahun 99 mungkin masih sempat bertemu dengan mereka itu. Kalau ada keluarga dari Sulawesi, karena waktu itu saya sudah menikah sama bapak, kemudian tinggal di perumahan dinas, karena beliau memang guru, sekarang beliau itu kepala sekolah. Setiap ada keluarga datang ke rumah, kalau tengah malam itu pasti mendengar macam-macam. Keluarga ibu ini? Keluarga saya pasti dengarnya macam-macam. Jadi setiap pagi itu keluarga saya itu jarang yang mau tidur di rumah. Tidur di mana, Bu? Ya pokoknya keluarga yang lain. Soalnya kan agak takut mungkin. Soalnya kan memang sering dengar macam-macam. Dengar orang berkuda, dengar orang ngetuk rumah. Nah itu. Nah nanti pada saat itu saya pesan ke anak-anak itu, ada kemenakan itu. Soalnya kebetulan saya tidak tidur di rumah itu sama bapak, tidur di rumah mertua.
Kemanakan itu tidur di rumah. Jadi saya pesannya begini, tolong nanti malam kalau ada yang datang jangan dibuka, nggak usah dibuka pintunya. Kemungkinan mereka yang datang tidak usah dihiraukan, nggak jadi masalah itu, nggak apa-apa. Cuman karena yang namanya anak muda mungkin penasaran ya. Iya benar. Nah pada saat mendengar kuda berlari-lari, dia bangun, ngintip keluar. Cuman sayangnya yang dia lihat itu cuma kaki, cuma lutut. Yang sementara kakinya tidak kelihatan. Padahal rumah kan yang namanya rumah perumahan, lewat jendela dia kalau tingginya jendela itu mungkin sekitar dada kita. Nah, jadi prediksinya itu besar sekali orangnya tante. Besoknya datang, saya tidak mau lagi di rumah tante. Rumah tante ini ada hantunya. Nah, sebenarnya bukan hantu, saya kan sudah pesan jangan dilihat. Nah, katanya saya melihat cuma sampai di lutut, tapi memang bekas telapak kaki ada. Sampai beberapa tahun kemudian, karena saya memang sudah tidak terlalu berpikir ke sana, artinya dalam hal hubungan itu tidak terlalu sering lagi bertemu dengan mereka. Kemudian masyarakat sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Nah, makanya sekarang itu kemanapun kita itu, sebenarnya kalau untuk masyarakat kita itu Nggak terlalu takut lagi, kemudian tidak terlalu berpengaruh lagi. Iya. Masyarakat di situ sudah menganggap itu biasa. Jadi hal Saranjana untuk sekarang itu sebenarnya enggak sudah hal biasa untuk kita masyarakat. Untuk masyarakat di sini ya Bu untuk ya. masyarakat di sini. Nah sampai pernah satu kejadian, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, pernah ada orang datang bawa karpet. Orang luar nih berarti Orang Bu. luar. Kalau tidak salah itu dari Pulau Jawa, tapi masuknya di daerah Sungai Danau, naik kapal, tujuannya ke Saranjana, tujuannya ke sana. Oh, dia membawa pengantaran karpet. Iya, karena ada katanya yang beli sekitar 35 gulung atau berapa, yang jelas di atas 30. Diantar ke sana, cuman sampai di sana sekali aja ditemui dengan mereka yang di sana, dengan saudara-saudara yang di sana. Disuruh ngantar ke musola, cuman mereka tidak tahu yang mana musolanya. Kemudian nelpon, ada kemanakan, nunjuk gambarnya. Ini ada tante, ada teman suaminya itu sekarang ada di Saranjana, ini muatannya. Iya, kapalnya itu penuh dengan itu karpet. Wow. Jadi gue bilang suruh aja pulang. Kemudian yang dibawa itu sumbangkan ke masjid. Tak apa-apa itu, sumbangkan aja ke masjid. Soalnya kan orangnya menyuruh ke musala. Secara apa ya? Karena seandainya orangnya masih menampakkan diri atau masih menemui, kan masih bisa kita tanya. Iya benar. Tapi lantaran karena mereka sudah tidak datang lagi, hanya sekali menyampaikan kalau itu diantar ke musola, secara tidak langsung kemungkinannya, logikanya begini, barang itu sumbangkan ke musola, kemungkinan kan seperti itu. Ya mungkin dia mau menyumbang membelikan karpet untuk manusia Mm-mm. untuk disumbangkan ke tempat-tempat Paham. ibadah. Kemungkinan seperti itu. Jadi waktu itu memang betul orangnya itu yang antar pulang, barangnya itu disumbang, ya dibawa ke masjid. Disumbangkan ke masjid. Bukan, kalau tidak salah di masjid Sungai Danau juga soalnya. Sungai Danau. Kalau kapal yang dipakai itu kapal Sungai Danau. Oh iya. Itu. Pokoknya itu sekisaran itu 5 sampai 6 tahun. Baru-baru. Iya, baru-baru banget gitu loh. Baru-baru. Belum lama. Memang di masyarakat kita itu sering timbul persepsi begini. Kalau seumpamanya ada anak-anak yang hilang, kan seperti itu ya? Iya. Ada anak yang hilang. Satu-satunya yang menjadi titik mereka itu kemungkinan Saranjana, kan seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya itu ada kalanya tidak seperti itu. Memang orangnya hilang atau karena jatuh atau bagaimana. Dan itu sebenarnya dulu itu sering banyak orang yang memang hilang, dinyatakan hilang, dicari sampai 24 jam, nanti ditemukannya di suatu tempat. Oh gitu. Jadi sering terjadi seperti itu ya Bu? Sering terjadi seperti itu. Nah mereka yang hilang itu Bu bercerita nggak kemana atau ngapain gitu? Iya, kadang mereka bercerita setelah sadar. Soalnya kan biasanya begini, pada saat mereka melihat kita itu, kita justru yang tidak melihat mereka yang hilang itu. Nanti pada saat mereka yang lihat kita, mereka tidak bisa bicara. Itu
Iya, paham. Iya. Jadi kayak ditutupin gitu ya, Bu, Ya, secara kayak gaib. begitu. Nah, kalau dipikir-pikir ada kemungkinannya begini, mereka yang ke sana itu bukan dengan raga. Secara jiwa gitu Iya. ya. Kemungkinannya seperti, kalau dari sekarang saya berpikirnya begitu. Soalnya melihat pengalaman yang saya pernah datang ke sana, saat berangkat kan saya ada di tempat itu. Iya. Pada saat saya sadar juga ada di tempat itu. Tapi kan dalam penglihatan saya kan sudah melakukan perjalanan. Iya, beda ya, Bu ya. Ya. Nah, mungkin saat itu misalnya nih saya hilang ya Iya. di mobil ini. Ya. Sebenarnya raganya masih di sini, cuma Ya, nggak ada kelihatan. kemungkinan seperti itu. Tapi nggak kelihatan Iya. sama orang ya. Kalau saya berpikirnya begitu. Karena pas kembali pun tetap di posisi Tetap ini. di posisi ini. Kalaupun pindah dari posisi, tidak akan jauh dari posisi itu. Nah, jadi saya pikirnya begitu. Ya, paham. Soalnya kan sekarang kan mesti diberpikir sudah. Kok bisa seperti itu ya? Sebenarnya ada satu tempat dulu itu, kalau sekarang itu tempat bangunan rumah kah sekarang? Dulu itu waktu saya masih sekolah itu, sekolahan saya itu di belakangnya itu ada pohon mangga besar. Di situ ada batu tersusun. Nah, seringnya orang hilangnya di situ dan sering ditemukan di situ, ataupun ada orang hilang tapi ditemukannya di situ. Oh. Nah, menurut pemahaman masyarakat, karena kalau di situ adalah salah satu wilayah mereka. Oke. Ya, itu. Kalau dulu kan orang tua kita tuh ndak mengizinkan kita menyebut itu. Oh, nggak boleh menyebut Iya, Saranjana tuh dulu. nggak boleh. Kenapa, Orang Bu? gaib itu dipantangkan dulu, jangan sebut itu, nanti begini macam-macam kan, yang namanya orang tua. Tapi sekarang seiring berkembangnya teknologi mungkin, kemudian kemajuan sehingga orang tua itu sudah tidak tabu lagi. Kalau dulu kan dianggap tabu itu menyebut itu. Iya, dulu waktu saya masih kecil itu. Nah, boleh nyebut itu, jangan nyebut orang gaib itu. Jadi cuman bilang itu gitu Iya. ya, itu ketemu itu gitu, Iya. nggak disebut ketemu orang Saranjana ya. Sampai kan sebenarnya ciri-ciri mereka itu sebenarnya ada. Iya. Kan mereka nggak punya ini. Garis. Nggak punya garis di sini. Kemudian rata-rata dari mereka jari tangan itu rata. Hah, gimana, Bu, maksudnya? Iya, rata, ndak kayak kita kan, ini kan jari tangan kita kan ada yang pendek. Iya. Nah, Kalau kalau mereka? jari tangan mereka itu kebanyakan rata. Sama panjang berarti? Iya, sama panjang. Oh. Nah, itu salah satu ciri yang saya tahu dari mereka itu. Kalau untuk pakaian, Bu, yang Ibu Kalau lihat pakaian itu sebenarnya mereka punya cirinya itu yang cerah. warna-warna putih gitu ya? Kuning. Putih, kuning, sama merah. Kebanyakan pakaian mereka itu warna cerah. Dan setiap saya bertemu mereka itu hanya 3 warna itu yang sering mereka kenakan itu pakaian. Bajunya, Bu, seperti apa kalau untuk perempuan? Apakah gamis seperti ini atau Kalau pakai dulu celana? enggak Dulu yang Ibu lihat gimana, Bu? seperti biasa, pakaian biasa, enggak pakai gamis, enggak pakai apa. Oh, mestinya kayak pakaian Iya, saya ini. pakaian biasa aja. Pakai iya. celana, pakai celana atau pakai rok. baju. Iya, Oh. pakai baju. Cuman warnanya Itu kalau yang nggak harus yang putih, tetap cerah. putih, merah, kuning ya, Bu ya. Itu kebanyakan warna itu. Kalau untuk tampang, Bu, saya pernah dengar katanya orang Saranjana itu cantik-cantik, tampan-tampan. Itu benarkah? Ya, sebenarnya kan kalau tampan dan cantiknya itu, kalau dilihat dari sejarah kan asal mulanya mereka itu kan memang mereka dari satu kerajaan di Banjarmasin. Nah, itu kan saya pernah membaca satu sejarah itu. Gimana, Bu? Kalau awal mulanya itu berasal dari satu kerajaan di Banjarmasin. Itu ada salah satu putri, kalau tidak salah itu yang gaib itu. Iya. Sehingga mereka pindah ke daerah ke alam gaib itu. Ke alam gaib itu. Iya. Jadi nyata kan kalau menurut ceritanya orang-orang kan biasanya orang dari kerajaan-kerajaan ini kan orangnya cantik dan tampan-tampan kan seperti itu. Nah, ada kemungkinannya karena memang mereka berasal dari sana, sehingga wajah mereka memang ya yang saya lihat memang betul mereka semua tampan, cantik. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga yang kayak kita kan. Soalnya banyak juga yang masyarakat yang orang-orang kayak kita itu yang sudah berpindah ke sana banyak.
Jadi bisa dibilang di alam Saranjana itu dihuninya sama ada manusia, ada juga jin gitu ya, Bu? Kalau menurut saya ya. Berarti tidak hanya jin ya, Bu ya? Iya. Manusia pun bisa tinggal di situ. Manusia pun bisa tinggal di situ. Oh, kalau manusia otomatis masih tetap ada ininya ya, Bu ya? Ya, ada, apakah itu berubah Berubah, setelah di iya, sana? berubah kah? Mengikuti, Ya. beradaptasi dengan masyarakat di sana atau bagaimana? Yang jelas banyak orang-orang kita yang memang ke sana dan memang betah untuk tinggal di sana. Ada nggak, Bu, yang balik, Bu? Setelah sekian lama tinggal di sana, Kalau pulang? yang saya tahu sebenarnya kayaknya belum ada. Artinya belum pernah bertemu dengan orang yang pernah menetap di sana kemudian kembali ke alam kita seperti Iya. alam nyata ini. Tapi menurut Wak Bella, ada beberapa orang yang termasuk kalau tidak salah dari Sungai Danau atau dari Kuranjika yang memang pernah di sana dan sekarang pulang kembali ke keluarganya. Itu menurut beliau, menurut cerita beliau. Cuman untuk saya belum pernah bertemu. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang memang pernah menetap di sana kemudian kembali ke alam kita. Hanya orang-orang yang sebentar ke sana ya, Bu ya, Ya, melihat-lihat hanya pemandangan. orang-orang yang memang sengaja dibawa ke sana, kemudian nanti beberapa waktu kemudian mereka kembali. Ya. Lalu, Bu, ada Seperti cerita ini nggak, Bu, warga orang yang menikah misalnya dengan orang Saranjana? Kalau untuk wilayah kepulauan belum Ibu belum pernah bertemu, pernah bertemu dengan itu. orang yang seperti itu. Cuman kemarin saya pernah mencurigai orang, tapi bukan orang sini kalau tidak salah, katanya dari Malang. Waktu itu orangnya singgah ke rumah. Nah, cerita sambil kita, "Pak, dari mana?" Kata saya, "Dari Saranjana, Bu." "Kenapa, Pak?" "Saya mau ketemu dengan orang di sana." Saya sama orang itu curiga. Kalaupun dia bukan dari sana, minimal dia punya keturunan di sana. Oh, kenapa, Bu, jadi punya keturunan di sana? Satu, ciri khas yang saya sebutkan tadi ada pada beliau. Apa itu, Bu? Yang di sininya. Oh, dia nggak punya. Iya. Dalam pandangan saya, Mm-mm. entah orang lain, tapi dalam pandangan saya curiga orang itu punya hubungan dengan orang di sana. Meski bukan orang Saranjana, tapi dia punya hubungan dengan orang gaib yang sama dengan di Saranjana. Iya. Saya curiga orang itu. Cuman orangnya kan ya namanya baru pertama ketemu. Kemudian orangnya memang ramah orangnya. Sering ketawa. Tapi saya itu sambil cerita sama beliau itu sambil melihat, soalnya saya itu dalam hati itu saya itu ya itu tadi saya punya kecurigaan. Kalau beliau itu meskipun tidak berhubung secara langsung orang dari Saranjana, tapi beliau itu ada keturunan minimal itu. Ada keturunan dari orang-orang yang di Saranjana itu. Soalnya ciri khasnya itu ada di beliau. Iya. Nah, salah satu ciri khasnya orang Saranjana itu yang saya sebutkan tadi. Pertama di sini, kemudian jari tangannya itu rata. Kalau yang Gitu. Bapak tadi jari tangannya tapi kayak Saya memperhatikan. Oh, nggak perhatikan saya. Soalnya kan berhadapan aja. Iya, benar. Iya, jadi saya ciri khas saya kan kalau bicara sama orang kan pasti memandang dulu, Iya, melihat dulu. pasti ke wajah sih ya, Bu ya, kalau pasti kita wajahnya ngobrol. dulu, ya itu. Nah, Ibu kan pernah ke sana, ibaratnya melihat-lihat lah di jalan gitu. Apa sih, Bu, pemandangan yang bisa digambarkan ke orang di sini? Apakah benar cerita-cerita di luar kalau Saranjana itu kotanya maju, banyak pencakar langit? Oh, Betul. Memang seperti Betul. itu. Waktu itu ya seperti yang saya sebutkan tadi. Dulu itu, waktu itu saya kan masih kelas ya sekitar kelas 5 SD. Sekitar berapa puluh tahun yang lalu itu. Kalau untuk Kota Baru sekarang masih kalah dulu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ini kan seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, pasti di sana jauh lebih maju lagi. Jalannya memang sudah bagus, lampu apa, bangunan di sana bagus. Puluhan lantai gitu ya, iya. Bu. Wow. Itu beberapa puluhan tahun yang lalu. Kalau alat transportasinya ada nggak Ibu lihat? Apakah ada motor, mobil juga Iya. situ? Mobilnya seperti biasa atau terbang? Mobilnya kan mobil kayak dulu. Yang dulu kan banyak apa? Colt ya? Iya. Iya, hardtop. Nah, kayak gitu yang banyak. Oh, tapi belum terbang ya, Bu? Nah, mobilnya? belum. Belum. Kalau dulu enggak.
Bahasanya Bu, Ibu sempat dengar nggak mereka ngobrol-ngobrol? Kalau bahasanya mereka pakai bahasa daerah Banjar. Oh, pakai bahasa Banjar. Banyak yang bilang ceritanya memang pakai bahasa Iya, Banjar. mereka pakai bahasa daerah Banjar. Oh. Makanya itu dulu biasanya kalau merasuk itu kan biasanya apa istilahnya kalau orang Mandar itu ya, merasuki ke orang-orang itu. Kebanyakan yang dirasuki itu yang tidak tahu apa-apa. Oh, yang tidak bisa berbahasa Banjar. Tidak bisa berbahasa sama sekali. Mereka merasuk ke orang itu dengan pasihnya mereka menggunakan bahasa daerah Banjar. Wah, itu. karena memang di sini kebanyakan suku Mandar ya Bu Iya, ya. betul. Bahasanya berbeda dengan bahasa Banjar. Iya, betul. Mereka tidak bisa bahasa Banjar saat dirasuki justru menggunakan bahasa Banjar dengan justru fasih. menggunakan bahasa Banjar dengan fasih. Itu. Makanya dulu itu masyarakat di sini itu betul-betul yakin kalau memang betul ada makhluk halus yang namanya kalau kami menyebutnya kan tomalimungan. Apa tuh Bu artinya? Iya, makhluk gaib itu. Oh, tomalimungan. Artinya orang yang tidak nampak. Oh. Itu. Orang yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang itu. Nah, itu. Memang banyak ya cerita-cerita seperti itu. Iya. Tapi Bu makin kesini ya, makin perkembangan zaman gitu, cerita tentang Saranjana ini masih banyakkah orang yang dibawa ke sana gitu, dibawa? Sebenarnya kalau secara langsung, ya itu tadi persepsi masyarakat di sini itu kalau ada orang hilang pasti tujuannya ke sana, artinya pasti di Saranjana, pasti orang Saranjana, meski bukan. Padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, cuman karena memang mulai dulu tertanam itu, setiap orang yang hilang kemungkinan saudara kita yang di seberang yang mengambil yang di sebelah di dunia lain. Dan itu sebenarnya masih tertanam di keyakinan masyarakat. Iya. Kalau untuk secara langsung sebenarnya sudah jarang itu. Tidak seperti zaman dulu. Seperti dulu lagi. Kalau dulu kan sering. Malam ini hilang. Ketemunya di sini. Kalau dulu. Oh, sesering itu ya Bu dulu ya? Iya, kalau dulu. Kalau sekarang ya enggak lagi. Soalnya kan ya seperti yang saya sampaikan tadi itu kayaknya masyarakat kita yang di alam nyata dengan saudara-saudara kita yang di alam gaib itu kayaknya apa ya sudah menyatu. Sudah bisa beradaptasi. Sudah biasa gitu ya. Sudah terbiasa ya dalam hal hubungan. Dulu Bu, kalau misalnya ada yang hilang di warga sini, untuk mencarinya apakah ada dilakukan ritual tertentu? Mereka itu pakai gong. Oh. Pakai gong. Keliling desa. Dipukul itu keliling. Sambil dipanggil namanya? Iya, sambil manggil namanya. Maksudnya dulu. Nyari Ibu Aras Ya, gitu betul. ya Bu ya? Iya. Oh, tapi nggak ada ritual yang spesifik seperti enggak, cuman pencarian saja ya Bu cara ya? pencariannya ya itu. Kalau misalnya mengadakan membuat sesajen apa dan sebagainya enggak ada ya Bu ya? Cuman ya itu caranya, cara tradisional itu yang mereka pakai itu. Saya ingat Ibu nih atau Ibu yang pernah dengar cerita di warga, orang yang paling lama hilang berapa lama Bu? Paling lama itu 1 hari 1 malam. Oh. Nggak ada yang lebih dari itu. Kalau lebih dari itu dianggap sudah sulit untuk kembali. Oh, berarti batas waktu orang yang hilang harus dicari dalam 24 jam ya, Bu? Betul. Kalau sudah lebih daripada itu maka sulit untuk dipulangkan sulit kembali. Untuk dipulangkan. Permasalahannya keyakinan masyarakat di sini itu begini, kalau sudah makan dan minum di sana, itu berarti sudah bisa menetap di sana. Oh, iya. Saya sering mendengar itu selama di sini tadi, banyak yang bilang seperti itu. Kalau sudah tinggal di sana dan bisa makan minum, berarti sudah bisa tinggal di sana. Artinya sudah bisa beradaptasi dengan masyarakat di sana. Yang nyata kalau mereka tidak mau makan, tidak mau minum, pasti dikembalikan. Soalnya kan khawatir juga kan pasti meninggal kalau tidak makan. Nah itu. Tapi manakala orang yang dibawa itu makan dan minum, kemungkinannya sulit untuk kembali. Masalahnya kan sudah bisa hidup di sana. Iya, benar-benar. Nah, terus di desa Oka-Oka sana kan di ujung ada Gunung Saranjana ya, Bu. Betul. Jadi memang namanya Gunung Saranjana ya, Bu. Memang betul. Mulai saya mengenal Saranjana itu memang itu Gunung Saranjana namanya. Emang Gunung Saranjana namanya. Berarti sudah sebelum bukan dinamai oleh warga ya, Bu ya. Iya, kemungkinan bukan, soalnya sudah sejak dulu. Umur saya sekarang 53 tahun. Sejak saya tahu, sejak itu namanya. Udah itu pun namanya. Iya. Nah, kenapa itu kan namanya Gunung Saranjana dan warga akhirnya menganggap yang alam gaib itu Saranjana gitu. Apakah memang
hunian mereka di situ pusatnya atau gimana, Bu? Memang untuk keyakinannya masyarakat itu memang di sana hunian mereka, artinya pusat kota mereka itu yang di sana. Oh, makanya disebut orang Saranjana, Iya. guys, Saranjana karena lokasi pusat dari pemukimannya di Gunung Saranjana. Iya, Oh, itu makanya keyakinannya masyarakat. Oh, ya kita. paham. Oh, menarik sekali. Ada lagi kamu cerita yang mau diceritakan? Karena mungkin bagi warga biasa, warga di sini ya Bu ya, udah terbiasa gitu dengan Iya. Saranjana. Tapi bagi orang kita di luar Kota Baru Bahkan khususnya kan penasaran. dulu itu masyarakat kita itu kan kalau mau ke Tanjung Seloka kan belum ada yang namanya sepeda motor, belum ada yang namanya mobil. Kita justru jalan kaki lewat gunung itu, Oh. menyeberang di Sungai Saranjana itu. Mm-mm. Iya, paling enggak kalau airnya surut, jalan menyeberangi sungai itu. Kalau airnya dalam, pakai sampan. Mm-mm. Kita itu menyeberang ke Pulau Lot Selatan, Mm-mm. kan Pulau Lot Selatan. Dulu kan satu kecamatan ini. Iya. Kecamatan Pulau Lot Selatan. Kalau kita ke sana itu kan justru jalan itu, lewat jalan itu. Lewat Takut nggak, Gunung Bu, Saranjana itu. Takut nggak? Kalau saya enggak, soalnya kan masih kecil bawa orang ke sana. Kalau sekarang kan pas selesai tamat SD ke Sulawesi enggak lagi, enggak, jarang sudah ke sana. Baru balik lagi ke Ya, sini baru ya, lagi Bu, sini ya. di tahun 97 itu. 97. Jadi ibunya ini di sini, lalu ke Sulawesi, lalu Iya. balik lagi ke sini. Iya. Ya, terima kasih ya Bu untuk ceritanya. Ya, sama-sama. Akhirnya kita juga ada bayangan ya. Jadi memang kota gaib Saranjana ini bisa dibilang lebih maju daripada kondisi saat ini. Iya. Tepatnya untuk wilayah di sini ya Bu ya. Tepatnya untuk wilayah di sini. Karena kan di sini masih pedesaan, tidak Masih ada pedesaan, bangunan iya. puluhan lantai, rumah-rumah mewah gitu-gitu Iya. ya Bu ya. Masih tidak seperti itu. Bahkan di Iya. Kota Baru pun tidak seperti itu. Paling bangunan saya lihat 4 lantai ya paling tinggi ya Iya, Kota paling Baru tinggi ya. Kota Baru itu. 4 lantai, sedangkan di sana di Saranjana tuh justru sangat kontras, mungkin kayak Jakarta ya Bu ya. Iya, kemungkinannya Kayak seperti itu. Jakarta, Dubai itu kan seperti itulah, perkotaan mewah metropolitan ya Iya. Bu ya. Jadi kalau warga sering mendengar tuh keramaian, ada Iya. hiruk pikuk. Sebenarnya kalau dibuka keluar tuh nggak ada apa-apa ya Bu. Nggak ada apa-apa. Iya betul, nggak ada apa-apa. Usaha warga sudah Cuman terbiasa. kalau misal karena warga kita sudah terbiasa itu ya seperti itu, kayak menyatu sudah. Harusnya nggak ada lagi yang Sudah. rasa was-was, nggak ada lagi rasa takut untuk ke sana. Sudah serasa bersaudara ya Bu ya, Iya, cuman beda menyatu, alam ya, gitu. beda alam. Iya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Amin, murah rezeki. Amin. Oke, kita sampai di sini dulu mendengarkan cerita Ibu Aras. Semoga cerita ini bisa memberikan bikin kamu nggak penasaran lagi, karena kan kamu penasaran sekali tentang Saranjana. Ini ibunya sudah pernah jalan-jalan ke Saranjana. Kalau kamu penasaran lebih banyak tentang cerita Saranjana, silahkan kamu datang ke Desa Tanjung Lalak. Karena di sini selain kamu mendengar cerita Saranjana, kamu juga bisa berwisata. Banyak sekali wisata-wisata menarik. Di seberang sana ada Pulau Krayan ya Bu ya. Iya betul. Saya baru tahu waktu di penginapan, orang warga di sini bilang wisata ke sana katanya. Iya, ada Pulau Mm-mm. Kerayaan, Kerasian, Kerumputan. Nah, itu banyak. Karena Iya, memang masih pulau-pulau ada kecil. yang namanya Pulau Cinta. Pulau Cinta, itu Pulau Cinta. Gimana Bu jadi Pulau Cinta namanya? Karena pulau itu kan yang kecil, yang di seberang itu, kebanyakan yang datang ke sana itu kan orang muda-mudi. Oh, Makanya disebutin Pulau mengikat Cinta. janji cinta. Iya. Betul. Ya, semoga dengan dikenalnya Saranjana itu juga membuat desa-desa sekitar itu semakin dikenal juga. Amin. Saranjana kan Insyaallah. memang dikenal nih kota gaib, tapi di mana sih letaknya? Ya di Desa Tanjung Lalak, Oka-Oka ya Bu ya. Iya, betul. Kalau kalian mau datang ke sini berwisata dan semoga bisa berdampak ke ekonomi warga sekitar dengan Amin. kedatangan Insyaallah. turis. Amin, amin. Aku sama Ibu Aras pamit undur diri. Bye bye.